application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda mengenai Koni Bakri lagi ya. Tapi sebelum saya bahas mengenai Koni Bakri yang dalam waktu tidak lama lagi akan diperiksa oleh Bareskrim, dan juga ada 2 laporan lagi atas Koni Bakri, tapi kali ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena pendapatnya mengenai polisi yang bisa akses data Sirekap. Nantilah ya. Makanya jangan di skip nih video saya. Tapi sebelum itu saya update Anda yang ringan dan yang lucu dulu nih ya, sebelum saya masuk soal Koni. Ini ada cuitan lama sebenarnya ya dari Anies Baswedan ya. Ini cuitan lama, kalau di sini sebutnya sih cuitan tahun 2013. Nih Anda lihat nih ya. Anies waktu itu bilang katanya, suksesnya demokrasi itu ditentukan bukan oleh pemenang, tapi oleh kemauan pihak-pihak yang kalah untuk menerima kekalahannya. Itu kata Anies di cuitannya di 4 Juli 2013 katanya sini ya. Tapi sekarang ya, justru dia tidak mau demokrasi itu sukses. Kenapa? Dia adalah pihak yang kalah tapi tidak mau menerima kekalahannya. Bapak jangan gitulah, dulu Pak Prabowo juga kalah nggak mau terima kekalahannya gitu. Oh iya betul, Pak Prabowo pernah 2 kali kalah. Dia waktu itu juga tidak menerima kekalahannya karena pihaknya ada menduga kecurangan dan selisihnya juga tidak besar, ya sekitar 5-10%, tepatnya berapa saya lupa. Tapi nggak kayak gila-gilaan kayak sekarang, hak angket lah, hak inilah, angkot lah gitu ya. Dan ditempuh ke jalur MK. Dan itu kan memang diatur oleh Undang-Undang Pemilu yang merasa dicurangi, dan kalau ada bukti ya gugat ke MK. Itu memang hak gitu ya. Walaupun akhirnya karena mungkin bukti nggak cukup dan segala macam, ya tetaplah Pak Jokowi sebagai pemenang gitu ya. Nah ini aduh, dia bekas salah satu direktur lembaga survei, bekas bosnya Burhanuddin Muhtadi yang dari Indikator Politik, juga lembaga survei. Masa dia nggak ngerti yang namanya quick count itu apa? Harusnya begitu dari quick count sudah kelihatan, dia sudah bilang, oke, Pak Prabowo memang sudah menang. Apa susahnya gitu ya? Kalau Pak Prabowo mungkin ya, bukan saya membela Pak Prabowo ya. Dia bukan orang dari lembaga survei. Mungkin dia nggak ngerti scientific dari quick count itu apa gitu ya. Jangan Anies ngerti, bekas direktur sebuah lembaga survei. Dan dia pernah membuat cuitan lagi, suksesnya demokrasi itu ditentukan bukan oleh pemenang, tapi oleh kemauan pihak-pihak yang kalah untuk menerima kekalahan. Nah ini dia nggak mau terima kekalahan. Astaga. Padahal selisihnya jauh kan, 24 sama 58. Selisih berapa itu? 34%. Dan dia bekas direktur sebuah lembaga survei. Nggak masuk di otak coy. Oke. Sekarang kita masuk nih soal Koni. Nah ini di pertengahan Februari lalu, setelah Pak Rosan melaporkan Koni Bakri gitu ya. Ini saya refresh ya, adalah di konten saya, salah satu konten saya udah pernah saya bahas. Jadi ketika itu Koni pernah berujar gitu ya di media, dia bilang bahwa dia dipanggil merapat oleh Pak Rosan gitu ya. Itu versi Koni. Kalau versi Pak Rosan, oh enggak, Koni yang minta ketemu sama saya. Kira-kira gitu ya, itu aja 2 udah beda. Pasti ada salah satu yang bohong gitu. Oke deh. Kemudian Koni bilang dia ditawari menjadi
apa itu ya, wakil menteri lah, kalau nggak wakil menteri pertahanan atau luar negeri. Tapi dia nggak mau, katanya. Dia mentertawakan itu karena dia bertanya kepada Pak Rosan, kalau Pak Prabowo jadi presiden, mau jadi presiden berapa lama? Ya, pertanyaannya lucu sih ya. Masa Pak Rosan disebut sama Koni, Pak Rosan yang bilang, ya 2 tahun dah, setelah itu dikasih ke Gibran, kira-kira begitu. Terus Koni bilang, nggak mungkin, nggak usah 2 tahun, sebentar lagi juga diracun sama Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Anda nonton lagi lah video saya. Pak Rosan merasa dia nggak ngomong gitu, ya. Kemudian Koni juga bilang, setelah dia tolak itu tawaran, malah dia mau ditawari Jeep Bentley gitu ya, yang limited edition, yang berapa puluhan miliar ya. Berapa itu? 10 atau 15 miliar tuh ya. Yang di Indonesia baru ada 2 katanya ya. Dan dia tolak katanya. Pak Rosan bilang, enggak gitulah, dia bilang. Ya saya juga bingung gitu ya. Mana ada seorang Rosan yang ketua TKN, meskipun ketua TKN, menawarkan posisi wakil menteri. Lah, orang penyusunan kabinetnya aja belum. Ya. Dan saya juga nggak yakin itu Pak Prabowo suruh Pak Rosan telepon Koni bilang, tawarin itu wakil menteri. Ya, saya nggak yakin sih ya. Tapi whatever lah. Nanti kan akan dibuktikan di pengadilan. Pak Rosan bilang, bukan saya yang manggil dia. Dia yang minta bertemu. 1. Kedua, dan Pak Rosan nggak pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu hanya mau memerintah 2 tahun. Dan saya percaya sama Pak Rosan. Mana mungkin seorang Rosan bilang Pak Prabowo cuma mau jadi presiden 2 tahun. Setelah itu dia kasih ke Gibran. Nggak mungkin. Dan juga nggak ada cerita Pak Rosan yang menawarkan posisi wakil menteri itu. Itu haknya, prerogatif Pak Prabowo. Apalagi? Terus yang soal menawarkan Jeep Bentley yang limited edition, yang berapa itu? 15 miliar. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Nah, jadi dianggap sama Pak Rosan ini, Koni ini memfitnah. Sekaligus menyebarkan kabar bohong yang jadi apa ya, merusak nama baik seorang Rosan. Astaga. Oleh karena itu, Rosan melaporkan ini ke Bareskrim dan Pak Otto Hasibuan menjadi pengacara dari Pak Rosan dalam kasus ini. Nah, di sini di bisnis.com dikatakan Bareskrim akan panggil Rosan dan Koni buntut pernyataan Prabowo presiden 2 tahun, ya. Menarik kan? Menarik. Nah, kalau di bisnis itu pada waktu itu katanya laporan itu sudah diterima oleh Divisi Humas Polri, yaitu yang memberikan pernyataan itu Kabak Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Polisi RD Acaniago. Ya. Laporan itu diterima dengan nomor registrasi katanya LP_B_52_2 Romawi, artinya Februari, _2024, SPKT_Bareskrim Polri. Nah, kata Pak RD, iya betul ada laporan tersebut ke Bareskrim katanya ya. Nah, dia bilang saat ini pihaknya akan meneliti laporan itu terlebih dahulu sebelum memanggil Rosan sebagai pelapor dan Koni sebagai terlapor untuk dimintai keterangan katanya ya. Nah, kemudian dari situ berlanjut ya bahwa Koni ini ya dipersangkakan dari laporan itu ya melanggar itu pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan atau ini berlapis nih, pasal 310 KUHP, kemudian pasal 311 KUHP dan atau pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Wih, banyak ini ya. Jadi Pak Otto bilang Koni itu dilaporkan karena telah mencatut nama Rosan soal pernyataan Prabowo Subianto yang hanya mau menjabat 2 tahun jika terpilih sebagai Presiden RI. Padahal Pak Rosan sudah bantah itu ya.
Nah, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Seru kan? Seru banget. Kemudian katanya lagi di sini, Rosan melaporkan Connie ini atas nama pribadi karena dia merasa namanya ya dirugikan lah nama baiknya gitu ya. Dia tidak melapor atau mencatut pihak manapun, termasuk sebagai ketua tim kampanye, tidak. Ya, dia bilang. Legal standingnya ini dalam kasus ini dia sebagai pribadi. Ya, waduh, keren ini. Oke. Kemudian di awal Maret, pada tanggal 8 Maret, itu kan laporannya Februari ya, di 8 Maret, Bareskrim sudah periksa Rosan. Ya dong, kalau misalkan Pak Rosan yang melaporkan, didampingi pengacara Pak Otto Hasibuan, itu Pak Rosan sudah harus diperiksa dong, karena dia pelapor, ya kan? Nah, di sini dikatakan Bareskrim Polri telah memeriksa Ketua TKN Prabowo Gibran, ya, sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Nah, katanya ini juga sedang didalami dan saksi-saksi menurut bocor alus-alusan, bukan alus-alusan Tempo, bukan bocor alusnya Tempo, bocor alus-alusan. Boleh dong saya bikin nama bocor alus-alusan. Saksi-saksi sudah dimintain pendapatnya, sepertinya ini bocor alus-alusannya nih. Gak lama lagi pasti giliran Connie, ya, karena pelapor sudah diperiksa, saksi ahli sudah diperiksa, ya. Nah, Connie-nya nih yang tinggal diperiksa sebagai terlapor, ya. Mantap nggak? Mantap. Kenapa ya? Saya melihat ini kasus ini akan panjang. Karena dugaan saya, Connie akan bersikeras. Ceritanya akan beda jika Connie bilang, oh iya sorry waktu itu saya khilaf. Ya saya salah dah, saya salah. Ya saya nggak tahu nih ya. Kalau dia mengaku ya saya salah, ya salah, berarti pasal yang ditersangkakan kan berlaku ya. Undang-undang ITE 6 tahun itu bui penjara ya. Atau dia pasti menyangkal, oh enggak, saya nggak ngomong gitu. Oke, nanti ada diperiksa. Siapa yang menghadiri pertemuan itu, dan itu panjang, ada audit forensik. Nah ini baru benar-benar audit forensik. Siapa yang bohong? Bisa Pak Rosan yang bohong, bisa Connie yang bohong. Itu kan harus dibuktikan, nah, baik di pemeriksaan Bareskrim atau nanti kalau berlanjut di persidangan. Ini akan panjang. Kecuali ada usaha perdamaian di antara keduanya, sehingga membuat Pak Rosan mencabut laporannya. Bisa dicabut, bisa. Karena ini adalah delik aduan. Ya. Tapi apakah Pak Rosan akan mencabut? Saya nggak tahu. Saya bukan Pak Rosan. Saya sih maunya ini berlanjut seru gitu ya. Biar menjadi ajang pembuktian siapa yang berbohong. Begitu. Oke. Itu soal pencemaran nama baik Pak Rosan yang dikatakan menyebut bahwa Pak Prabowo hanya mau memerintah 2 tahun. Padahal Connie bilang, ini nanti juga diracun sama Jokowi. Pak Rosan bilang, jangan begitu Bu, kalau ngomong. Itu yang waktu itulah. Ya. Tapi itu kita nggak usah ulas lagi lebih dalam dah. Tapi intinya, kita nantikan ya, sebentar lagi Ibu Connie akan diperiksa dan ini akan seru menurut saya. Nah, di lain itu, ternyata Ibu Connie dilaporkan lagi, ada 2 laporan ya, yang masuk ke Polda Metro Jaya. Ya. Di sini kalau kita lihat di Detik News dikatakan Connie Bakri juga dipolisikan 2 pihak. Ada 2 orang, jadi ada 2 laporan ya. Atas tudingan bahwa Polres bisa akses data Sirekap dari KPU. Hebatnya, dia bilang Polres itu bisa akses, bisa rubah-rubah. Oh kita lihat nih beritanya. Waduh ini menarik nih ya, tambah lama tambah menarik. Nah di sini ceritanya katanya Connie ini dilaporkan oleh 2 pihak ya atas laporan penyebaran informasi bohong alias hoax. Ini bisa kena undang-undang ITE lagi. Aduh. Nah di sini dikatakan Disreskrimsus Direktorat kriminologi khusus. Krimsus itu kriminal khusus.
Polda Metro Jaya yaitu Pak Kombes Ade Safri Simanjuntak katanya ya, menjelaskan kedua laporan itu terregister dengan masing-masing, ada dua kan, yang satu nomornya LP-1585-3, berarti Maret nih, baru nih ya, 2024-SPKT-PMJ, PMJ itu Polda Metro Jaya. Dan yang satu lagi, nomornya urut nih, satu lagi LP-B-1586, urut berarti 2000-3 Romawi Maret, 2024-SPKT-PMJ Polda Metro Jaya tertanggal 20 Maret. Baru beberapa hari. Masih hot ini beritanya. Waduh, kasihan juga nih Bu Koni ya. Nanti diperiksa di Bareskrim, diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Nah, jadi dikatakan di sini, kata Pak Ade Safri ya, Pak Kombes Ade Safri ya, benar pada tanggal 20 Maret telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya 2 orang pelapor yang mengaku masing-masing dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan AMUK, wah singkatannya, dan satu lagi Jaringan Pemuda untuk Demokrasi JPUD. Kata Pak Ade Safri dalam keterangannya Sabtu lalu 23. Sabtu itu kemarin. Oke, lanjut nih ya. Di sini katanya dalam kedua berkas itu, waduh, astaga, pelapor melampirkan sejumlah bukti seperti flash disk, ya tentu saja screen capture ya, tangkapan layar unggahan Koni di akun Instagramnya. Ya, ini bisa kena undang-undang ITE lagi nih ya. Ada yang mengatakan akun tersebut memuat narasi mengutip, nih dia sebutnya, catat ya, mengutip pernyataan mantan Wakapolri Jenderal Ugroseno yang berisi Polres memiliki akses ke Sirekap, bahkan ke pengisian C1 bisa dari Polres. Jadi dengan kata lain, gini loh ya, kata Koni ya, dia mengutip pernyataan mantan Wakapolri yaitu Jenderal Ugroseno yang menyatakan Polres itu bisa mengakses Sirekapnya KPU. Bahkan C1 itu bisa diisi dari Polres. Jadi Polres itu bisa mengupdate katanya. Wah, ini kan menuduh pihak kepolisian dong. Tapi dia bilang mengutip pernyataan mantan Wakapolri. Wah, ini bisa gawat ini ya. Oke. Kemudian, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan dengan menelusuri unsur pidana. Pidana nih coy, Undang-Undang ITE dalam kasus tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, pihaknya ini dari Polda Metro sudah memeriksa 4 orang, yaitu 2 pelapor tadi dan 2 saksi yang diajukan oleh pelapor. Nah, sebagai tindak lanjutnya setelah menerima laporan polisi yang dimaksud, penyelidik Subdirektorat Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kata Pak Ade. Katanya di dalam tahap penyelidikan ini telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 4 orang saksi, yaitu ya pasti pelapor 2 dan 2 lagi ya yang dibawa oleh pelapor, saksi ahli lah gitu ya. Sebelumnya ya, Koni juga dilaporkan oleh Polres ke Polres Metro Jakarta Selatan, maaf. Jadi Bareskrim ada, di Polda baru-baru ini, sebelumnya juga ada ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh orang yang namanya Ayubi Khalid selaku Ketua Aliansi Peduli Pemilu Jakarta Selatan. Banyak ternyata laporan ke polisi atas Ibu Koni ya. Nah, di situ disebut Ibu Koni melanggar pasal 28 junto pasal 45A Undang-Undang ITE. Nah, ternyata sebelumnya postingan kontroversial itu diunggah akun Instagram Koni yang katanya sekali lagi mengutip omongan mantan Wakapolri Jenderal Ugroseno ya, Purnawirawan. Katanya, Koni bertemu dengan Jenderal Ugroseno pada momen buka puasa bersama 1 hari sebelumnya.
Namun, katanya, kini di akun Instagramnya Connie sendiri memuat ralat tentang postingan tersebut dan meminta maaf. Baru kali ini saya dengar Ibu Connie minta maaf. Ya, ia menyatakan keliru memahami obrolan bersama Ugroseno itu. Kan sebelumnya dia bilang, Pak Ugroseno bilang, Polres-polres itu bisa akses data Sirekap KPU, bahkan bisa merubah formulir S1, bisa diisi sama Polres katanya. Nah, jadi dia bilang yang unggahan sebelumnya yang menyatakan Polres punya akses ke Sirekap dan bisa merubahlah C1 dari Polres gitu ya, kini diubah menjadi Polres itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka. Pokoknya dikoreksi lah gitu ya. Perubahan itu dilakukan Connie setelah mengkonfirmasi sejumlah orang yang ada saat momen buka puasa itu. Menurutnya perubahan itu ada karena dia salah memahami pembicaraan. Makanya saya bilang tadi, baru kali ini Connie bilang, maaf, saya salah dengar, saya salah mengerti. Nah, saya nggak tahu nih nanti ya, apakah setelah dia minta maaf terus kasusnya berhenti? Apakah nanti yang dengan Pak Rosan, misalnya kalaupun dia minta maaf kasusnya berhenti? Nggak tahu deh, ya. Aduh. Jadi, waduh, gawat ini, gawat, ya. Oke deh, lanjut nih, lanjut, ya. Menurut dari Polda nih ya, mereka saksi sudah diperiksa ya 4 gitu ya. Kemudian Connie di sini dikatakan lagi bahwa tadi yang saya sudah katakan bahwa dia itu salah memahami pembicaraan tersebut ya. Nah, tinggal ini nanti yang itu kan yang di Polres Jakarta Selatan. Nah, yang di Polda artinya kan dia mengacu ke postingan di media sosialnya Connie ya. Apakah dengan klarifikasi Connie minta maaf laporan Polda Metro Jaya yang baru beberapa hari ini berlanjut atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang dengan Pak Rosan itu beda ya, beda kasus ya. Kalau ini kan dia bilang Polres itu bisa akses data Sirekap dan bisa ngisi C1, kata mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Ugroseno. Tapi maaf, saya salah ngerti waktu itu. Nah, kita lihat ya. Ini kasus akan menarik ya. Karena selain berbau politik ya, karena kan kalau saya lihat dalam beberapa komentarnya Ibu Connie sering menyudutkan Pak Prabowo dan Gibran gitu. Dan ketika pertemuan dengan Pak Rosan dia bilang, waduh, ini menurut Pak Rosan ya. Pak Rosan gimana ya? Saya kan selama ini sering jelek-jelekin Gibran gitu ya. Sekarang kalau saya mau merapat gimana ya, alasannya apa? Nah, itu kan menarik kan waktu itu pembicaraannya. Tapi oke lah, itu jadi urusan Pak Rosan sama Ibu Connie. Jadi dugaan saya dalam waktu nggak terlalu lama lah ya, kita akan lihat setidaknya akan ada 2 pemeriksaan. Bahkan mungkin 3 loh ya. Karena satu ada di Polres Jakarta Selatan, satu di Polda Metro Jaya, satu lagi di Bareskrim Polri. Bareskrim Polri kasusnya beda. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.